Tes. Bapak Ibu jamaah pengajian jelang buka puasa di Masjid Al Ihsan ingkang kula hormati, monggo kula kadhawuhan sekaligus membuka nggih. Monggo pengajian menika kita awiti kados adatipun mbok pilih maos surat Al-Fatihah kalian radhitu billah nggih. Monggo kula dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo langsung lenggah nggih. Nyun sewu, kula wangsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ibu, para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Mugi-mugi Allah tansah paring rahmat dumateng kita sedaya. Amin. Saderengipun kula caos tausiah nggih atau mau'idhah hasanah atau isinipun pengajian menawi wonten sinten kemawon nggih ustaz menapa sinten ingkang nggih ngendika rahimakumullah, itu artinya adalah semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu sekalian. Nah, itu berarti doa. Ya, tanpa diterjemahkan nggih. Nek kula terjemahke nggih, semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu sekalian supaya diamini soalnya nggih. Nah, saumpami mboten wonten terjemahipun ya rahimakumullah, panjenengan lajeng nyaut amin. Soalnya kan yang didoakan panjenengan nggih. Nah, karena rahmat Allah itu penting sekali ya bagi kehidupan manusia. Ya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Maha pemurah dan penyayang, yaitu memang yang namanya Allah sayang, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu memang untuk semua orang, ya. Tapi yang diberikan rahmat yang secara khusus
itu memang bagi orang-orang ya yang tertentu, yang insya Allah kita selalu berdoa ya, semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para rawuh ingkang kula hormati, sampun gangsal dinten nggih. Leres mboten? Leres nggih. Gangsal dinten anggen kita sami nindakaken ibadah siam dan rangkaian di bulan Ramadan ini. Nggih, sanajan boten ngitung ning yo ning ati ki mesti ngitung nggih. Nah, wonten napa ingkang ngendika aku ra tak hitung kok ben cepet ngoten niku nggih. Ning nek ditekoni iki ora kleru. Nggih, posene oleh pira yo? Yo etok-etoke arep salah le jawab ngoten nggih. Wis oleh 6 ra wae aku oleh 5 lah. Berarti semua orang itu ngitung nggih. Mbuh cah cilik, mbuh wong enom tuwa, lanang wedok niku ngitung. Ning sing poso. Ya, sing mboten poso nggih ngitung saged niku. Ngarep-arep bodho gitu. Nah, pramila kita bersyukur nggih. Sampun badhe ngrampungi hari yang kelima ini. Yang menurut ilmu kesehatan, nah, itu memang hari pertama sampai keempat ya. Itu apa ya istilahnya itu langsung ya drop ngaten ya, istilahnya drop, kita itu kaget ya, nah, lemes ngaten, lemes lebih-lebih sebelum jam 2 ya, sebelum jam 1 menika lemes. Ini sampun jam 2 lebih menika sampun seger. Nah, sak mangke kita sudah menjalani hari yang kelima dan nanti sampai ke hari ke-10 ya, itu lebih seger lagi. Nah, lebih-lebih nanti ya setelah sudah 20 sampai sebulan itu sudah terbiasa bahwa badan kita itu menjadi bersih ya. Nah, istilahnya racun-racun yang dalam badan kita itu terbuang dengan sendirinya. Nah, niki kula sanes dokter dadi ra iso nerangke secara detail nggih, ning kula mung maca ngoten. Nggih. Maca bahwa puasa itu ternyata memang salah satu hikmahnya adalah agar lebih sehat ya. Sumu antasihu, ngendikanipun Rasulullah. Berpuasalah kamu agar kamu merasakan lebih sehat. Tapi bukan itu tujuan kita ya. Itu kan efek samping yang positif ya. Nah, efek samping dari bukan efek ya, efeknya biasanya negatif ya. Manfaat yang positif dari puasa salah satunya kita lebih sehat. Nah, tetapi tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, dan motivasi kita berpuasa yaitu karena kita iman ya. Berdasar iman dan mencari pahala Allah, mencari ridho Allah. Nah, ridho, nah perkawis samangke ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya itu hadis Nabi. Sampun napal sedaya nggih, apil menika man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma lahu taqaddama min dzambi. Pun apal kabeh. Jadi dampak positifnya itu di samping sehat, ya, juga akan diampuni semua dosa kita yang telah lalu. Nah, tapi di luar itu semua, apapun itu nanti hasilnya, tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Nah ini, maka nyun sewu, ya, berpuasa menika kadang ya tinggi. Napa ilmune dokter nggih nek ajeng operasi nika gak kan siam nggih. Ajeng dipendhet darahe siam kawit jam 12 malam sampai diambil darahnya. Nah, itu kalau air putih boleh gitu. Itu tujuannya apa? Ya, agar mengetahui apa ya aslinya gitu loh. Asline nek wis racun itu metu kabeh ya. Nah, itu aslinya darah kita. Tekanan darah kita berapa, gula darah berapa itu nek dinggo poso asli ngoten. Nek pun dileboni
napa nggih misalipun. Nah, sembarang napa ingkang berupa makan dan minum itu sudah tidak asli lagi. Nah, para ibu, para bapak, kegandengan kula wonten ing Masjid Al Ihsan. Kadang-kadang klentu kalian Al Islah nggih. Al Islah nika masjid Ngati Winatan ya. Kula nggih anu ngisi wonten mriku. Nah, wonten Al Ihsan menika kula diparingi kesempatan kaping 3. Ya, kaping 3. Nah, insyaallah ingkang sepisan nggih menika kula badhe mengulang nggih. Nah, apa yang saya ulang yaitu dulu pernah saya matur, nate saya matur bahwa puasa nggih adalah salah satu syarat nggih. Salah satu syarat untuk mendapatkan maghfirah, jelas tadi ya, maghfirah, dan juga akan mendapatkan pahala yang besar. Maka barang siapa yang sudah baligh nggih, wis baligh nggih, sehat kok raposo nggih. Nah, niku berarti dia ya bukan orang yang akan mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah. Maghfirah ki ampunan ya, akan mendapatkan maghfirah dan pahala yang besar. Ini tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Nggih. Al-Ahzab 35 menika nate kula matur rumiyin nggih kula aturaken bahwa Allah paring dawuh nggih. Berfirman itu kepada hamba-hambanya makhluk Allah yang berwujud laki-laki dan perempuan. Manusia laki-laki maupun perempuan. Nggih. Nah, mangke kula waos rumiyin nggih. Monggo panjenengan gatosaken napa kula nate matur napa dereng nggih, ningkat kadose sampun. Ning paminipun dereng nggih, menika ilmu nggih. Nah, menawi sampun itu peringatan. Terus ilmu Allah niku mboten boseni. Nggih. Ambiya wis tau kok dibaleni. Memang harus diulang. Karena apa? Karena manusia itu pelupa, nggih. Manusia itu lalai. Ya, lalai niku mboten lupa ning napa nggih? Terlena nggih. Nah, kadang-kadang keasikan dengan urusan dunia sehingga harus selalu diingatkan. Sewu kula ragi watuk nggih dadi nadane rendah mawon. Biasane kula senengane dhuwur nggih. Rendah mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Menika namung setunggal ayat nggih. Ayat yang terpanjang. Nah, di dalam Al-Quran ada surat yang paling panjang yaitu surat napa? Al-Baqarah. Surat nggih, surat yang paling panjang surat Al-Baqarah. Disusul Ali Imran, nggih. Lajeng An-Nisa menika urutanipun panjang. Nah, ayat
satu ayat yang paling panjang menika surat Al-Ahzab ayat 35. Ingkang wonten ayat menika nggih, Allah menjanjikan a'adallah. Jadi janji Allah itu diletakkan atau difirmankan di akhir ayat, nggih. Bukan di depan. Ya, kalau di depan kan a'adallahu lahum. Tuh. Tapi ini malah sesudah tadi ayat sebelumnya bunyi sebelumnya baru ditutup dengan a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Ya, itu apa artinya? Bahwa orang itu memang kadang ya perlu diiming-imingi gitu. Wong cah cilik nih kok diiming-imingi. Ya, kowe nek sregep sinau ya, pinter, juara misalnya ya, ranking tak hadiahi nopo ngoten gitu. Lah niki. Itu sifat manusia dan anak manusia. Anak manusia niku cah cilik nggih. Nah, Allah ugi mekaten. Ya. Janjine iki sing keri. Mila Nabi menapa janjeke teng putra wayah niku ampun janjine dhisik ning syarate dhisik. Nggih. Sinau sik. Sik bener, sik pinter dhisik. Nah, ke hadiah napa, Mbak? Mesti dikai. Lah gitu ya. Jadi ampun hadiah sithik gitu. Jadi motivasinya itu memang hadiah ya, tapi le nyebut hadiah keri. Ini Allah ya, memberikan syarat siapa ya, yang akan diberikan maghfirah dan pahala yang besar. Di dalam tadi rangkaian yang saya baca, di situ ada yang ke-8 ya, as-shaimina was-shaimah, orang yang berpuasa. Tapi lebih lengkapnya saya terjemahkan semuanya nggih. Nah, saderengipun kula terjemahkan, kula nyuwun prisa panjenengan wau mirengaken nggih. Mirengaken to? Pasti nggih, mirengaken. Ning gatosaken mboten. Mirengaken dan gatoske beda. Ya. Ya, mendengarkan dengan memperhatikan itu beda. Ya, karena memperhatikan itu iki mau kok ono in-at ngoten gitu. Nah, kenapa? Ya itu tadi karena Allah berfirman kepada makhluknya manusia laki-laki dan perempuan. Berapa kali Bapak Ibu? Nggih, menawi kula mboten nyuwun tulung nggih, istilahnya mboten monggo mangke dipun netang atau ya ora diitung nggih. Nonton napa-napa. Yang penting sudah tahu bahwa ada 10 sedoso Bapak Ibu. Bunyi in-at itu satu pasang. Jadi ada 10 ya syarat orang atau manusia akan mendapatkan maghfirah dan ampunan dan pahala yang besar. Pertama ya, innal muslimina wal orang Islam. Nah, itu syarat pertama nggih. Yang insya Allah termasuk kita semua, gitu. Di syarat pertama kita punya, ya, kan 10. Tapi Islam kita bagaimana kan gitu. Nggih. Nah, Islam artinya kan penyerahan diri, nggih. Aslama yuslimu islaman. Orangnya disebut muslim. Kalau satu muslimun, kalau banyak muslimun. Kenapa ini muslimin? Ya, karena ada huruf yang berbunyi inna. Ya, inna ini kalau diterangkan nanti pelajaran nahwu sorof nanti ya. Pelajaran kalau bahasa Inggris namanya grammar ya, itu. Jadi perubahan dari muslimun itu aslinya di depannya ada inna maka menjadi in. Nah, ngoten mawon len nerangke nggih. Karena itu ucalan rada jelimet nek niku. Orang Islam. Siapa orang Islam? Yaitu orang yang secara harfiah letterlek ngaten itu orang yang menyerahkan diri
sepenuhnya ya kepada Allah. Artinya menopo apa yang Allah dawuh kayak gitu ya, perintahkan itu sami'na wa ata'na. Lebih-lebih yang wajib ya, itu sami'na wa ata'na. Nah, tanpa reserve ya, tanpa istilahnya syarat. Nah, ya aku gelem sholat, anggere dikei kesugih ngoten. Anggere dikei rezeki aku gelem sholat. Nah, itu bukan orang Islam ya. Jadi orang Islam itu orang yang sepenuhnya ya, sami'na wa ata'na. Nah, Islam ya itu tanda yang pokok untuk setiap harinya adalah sholat. Karena sholat itu kewajiban harian. Kalau puasa kan kewajiban tahunan ya, sebulan tapi kewajiban harian yang wajib yang tidak boleh ditinggal. Ya, kecuali ada alasan apa misalnya kalau ibu-ibu yang masih wus itu ya, nah itu. Tapi secara umum bahwa sholat itu wajib. Nah, maka barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, ngakune Islam ngoten nggih, menika jelas sekali ya berdosa dan pada waktu itu imannya dia yang kus itu ngedrop ngoten nggih. Di napa nggih kadang orang itu kan sok pegah nggih. Nah, wis pegah aku ra salat sik. Ra salat ki ngopo? Gitu. Apapun alasannya jadi wong sakit yo salat, bepergian yo salat. Ya, itu ndak bisa ming lara untung alasan ra salat. Gitu. Wong agek ra iso lenggah ra iso tangi wis salat kok dengan caranya sendiri. Beda antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Beda tipis ngaten lho. Ya, artinya pembeda bagi Allah ngaku Islam KTP ning ora sholat. Itu bukan orang Islam. Kalau di dunia bisa kita terima kayak Islam loh, ngoten nggih. Enggak apa-apa kita tahu oh saudara kita Islam ning ngurung sholat kan gitu ya. Nah, kita istilahnya ajak untuk sholat. Nah, dan kewajiban yang lain sebagai seorang muslim ya, di samping sholat, puasa Ramadan, lalu zakat dan haji. Nah, kalau syahadat kan udah tiap hari syahadat kita ya nggak merasa toh setiap hari kita itu syahadat ya di sebelah mana kita syahadat pada waktu membaca at-tahiyat ya itu berarti syahadat kita itu kita perbaharui setiap hari ya, kita perbaharui dan ikrar bahwa Allah itu Tuhan kita ya itu dengan syahadat. Yang kedua, wal mukminina wal mukminat. 10 nggih mungkin nek mboten rampung dilanjut jadwal kula berikutnya. Ning jadwal kula mboten mesti dinten Setu nggih. Kula kesupen nonton tanggal-tanggal sampai 3 kali tapi saya lupa nggih. Wal mukminina wal mukminat, orang mukmin. Mukmin itu berasal dari bahasa Arab itu atau bahasa Al-Qur'an amana yu'minu. Orangnya disebut mukmin, nggih. Kata kerjanya yu'minu, amana yu'minu wa huwa mukmin. Kalau banyak mukminun atau mukminin. Nah, orang yang beriman nggih. Yang sewu nggih, itu memang harus muslim ya. Maka muslim dulu baru beriman. Karena arti iman tidak hanya percaya. Ya, tidak hanya percaya aku ya percaya marang Allah. Berarti kan aku ya mukmin. Bukan. Ya. Mukmin menika tasdiqun bil jinan ya. Apa? Yakin di hati
Iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan, dan wa amalun bil arkan, dikerjakan dengan anggota badan. Nah, itu baru namanya orang yang beriman. Maka orang yang beriman kok ora salat, ya jenenge orang yang bukan orang yang beriman. Nah, iman itu kita mempercayai, meyakini di samping kepada Allah, ya, cabangnya iman ada berapa? 6. Ada 6 ya. 1, iman kepada Allah. 2, kepada sinten ibu-ibu? Malaikat, ya, malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir. Lalu yang terakhir kepada qada dan qadar. Nah, ini ya. Niku pelajaran dari SD niku nggih. Tapi ini bukan hanya sekedar diapalke. Tapi bagaimana pengamalan kita, ya. Bukan pengamalan ya kalau iman itu. Bagaimana manifestasi kita terhadap keimanan kita. Ya. Iman kepada Allah. Jelas sudah saya jelaskan ya tadi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Yakin dan percaya gitu ya. Lalu iman kepada malaikat. Bagaimana iman kepada malaikat? Bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah. Makhluk itu juga diciptakan oleh Allah. Tujuan diciptakan malaikat ya adalah diberikan tugas-tugas tertentu ya, yang hubungannya dengan manusia. Ya, kita hafal yang terkenal itu malaikat. Malaikat banyak ya. Tapi yang disebutkan terbanyak itu adalah 10 ya. Yang pertama malaikat Jibril. Ya, ini sekedar refreshing ingatan kita nggih. Jadi pelajaran itu penting sekali, keimanan itu. Malaikat Jibril tugasnya memberikan wahyu ya, dan juga memberikan rezeki. Yang ditakuti manusia siapa? Malaikat Israel. Nah ini ya ditakuti lemuni. Ya walaupun takut, nek wis mangsane rawuh ya rawuh kita. Wis mangsane jadwal kita ya bertugas dia, ya toh. Jadi manusia itu di tangan malaikat Israel itu sudah ada jadwalnya. Ya. Ini guyon mawon ya ini nek dipikir nggih bener nggih dan tak akan meleset gitu. Ora kleru ngoten lho. Walaupun jenenge padha gitu. RT-ne padha misalnya ya. Tapi insya Allah boten kelentu. Nah, ini malaikat Israel. Kita siap atau tidak siap suatu ketika Allah memanggil gitu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Nah, ini bila Israel datang memanggil. Ini lagu sekitar tahun 60 ya. Nah, kalau tesih dereng sekolah. Mboten TK ning dereng sekolah. Soale napa mboten ngangge TK riyen. Nah ini, bila Israel datang memanggil nyun sewu. Merinding kalau saya menyanyikan lagu itu. Terus ingat gitu loh. Maka kalau ada nyun sewu, seripah atau lelayu itu mesti didahului dengan, kalau orang Islam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita terus matek di sini ya. Burung ngantek krungu sapa niki? Sapa ya ngoten nggih.
Bahasan pun diumumke umure piro ya. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa umur itu bukan ukuran, ya, untuk malaikat mencabut nyawa. Rasulullah ngendika umru ummati baina sitin wa sab'in. Umure umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Jadi yang terbanyak yang meninggal 60 sampai 70 terbanyak. Nah, dene kok sakderenge niku pun meninggal niku sedikit, ya. Lalu sesudah 70 kok masih itu enggak banyak. Jadi yang banyak itu 60 sampai 70 rata-rata. Maka bagi yang sudah berusia hampir 60, ya, terus pun Ibu Bapak siap-siap. Yang sudah 60 sampai 70 lebih siap lagi, ya. Lebih carane nek padi niku lebih merunduk ngaten, ya. Nah, lebih napa nek cara wong nika lebih seperti orang bertapa ngaten. Ya. Berusaha setiap hari jangan sampai ada dosa. Ya itu. Sanda itu baik dosa. Kalau dosa besar insya Allah mboten nggih. Dosa kecil itu kita kadang nggak sadar. Nggih. Nah, kata-kata nggih menyakitkan barang itu nggih. Nah, itu kita hindari. Berusaha tiap hari mencari peluang pahala. Nah, karena kita tahu bahwa di antara malaikat ada yang bertugas mencatat, nggih, raqib dan atid. Ya, raqib mencatat yang baik, atid yang tidak baik. Ya, kita biarkan saja malaikat atid nganggur, nggih. Nah, ben malaikat raqib sik sibuk ngoten. Nah, itu nanti besok di yaumul ba'ats, yaumul pembalasan itu timbangan, ya, yaumul mizan, hari penimbangan kebaikan dan keburukan antara amal soleh dan amal salah. Amal soleh dan amal salah itu lebih berat timbangannya yang soleh, amal kebaikan. Ya, itu malaikat kita percaya yakin itu. Nek mboten percaya karena malaikat, ya orang akan semau gue. Nggih, areng ngopo-ngopo wis ora apa-apa ra ono sik weruh yo ngoten nggih. Nah, kalau bilang tidak ada yang melihat, nggih, opo ora ono sik weruh yo ora apa-apa ngoten. Berarti walaupun dia itu sholat, ya, tapi pada waktu hawa nafsu yang berbicara, ya, hawa nafsu yang menang menguasai akal pikiran, maka pada saat itu imannya yangkus niku ngedrop, nggih, ngedrop niku berkurang, ilang sedelet ngoten. Ilang sedelet mungkin dong munggah melingku Ramadan sregep gitu. Nah, Ramadan maksiat malih, niku namanya al imanu yazidu wa yangkus. Orang yang selalu bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat, ya, nah, itu juga salah satu tanda orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu menika nembe kalih nggih, orang yang beriman. Nah, yang iman kepada napa kitab-kitab bagaimana itu secara singkat mawon nggih kula aturaken bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Caranya gitu. Yang 3 sebelum Al-Qur'an nggih, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Kita mempercayainya bahwa kita cukup meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab itu. Yakin ngoten nggih. Jadi walaupun kita tidak tahu tenane gitu nggih, tapi kita yakin. Orang ngerti wujute. Nah, bahwa sesuatu yang tidak kita lihat, kita saksikan itu belum tentu tidak ada. Ya, sudah musnah lah gitu nggih. Nah, lalu yang terakhir kitab suci Al-Quran, yang keempat, ya kita berbeda cara mengimaninya. Cara mengimani Al-Quran adalah pertama dengan
Menapa? Membaca. Membaca itu pertama. Membaca, nek ra iso ya ajar kan gitu, belajar mengaji. Kalau sudah bisa membaca, ya tadarus setiap hari. Ya, tadarus itu artinya memahami kitab suci, membaca dan memahami. Ya, jadi setelah membaca lalu memahami artinya. Ya, monggo kita coba nggih Bu nggih, mboten mengejar katam nggih. Ya, kita boleh mentargetkan, malah bagus kita mentargetkan Bu. One day one juz nggih. Satu hari satu juz. Wah, aku ra iso ya. Nah, sakjane niku enteng kok. Anggere bar salat ngaji rong kebet niku mengke one day one juz. Nggih. Nah, ning kadang sok lali to. Nah, nek lali ya dadine ora dadi sak juz. Di antara apa yang kita baca itu, nggih, monggo kita sempatkan membaca maknanya. Yeah. Disempatkan. Nek maca makna kan lebih cepat daripada membaca Al-Qur'annya ya toh. Kan ora grodal-gradul lancar gitu. Ya, le maca tur mek dibatin wae kena. Kalau membaca artinya terjemah Al-Qur'an itu panjenengan batin rapopo nggih. Tapi nek membaca Al-Qur'an itu nggih seyogianya dan sebaiknya dianjurkan untuk bersuara. Ampun dibatin. Iki Al-Qur'an nggih, ora ana terjemahe tapi mek meneng wae niki. Lah iki ngopo to? Aku ngaji. Lah kok ngaji umak umik wae ora. Nah, aku agak darus. Kok darus ngono kuwi? Agak darus nganggo batin. Nah, mboten nggih namanya membaca itu ya iki membaca. Ya, seperti membaca bacaan sholat itu ya ndak boleh dibatin ya, baca surat Al-Fatihah. Nah, jadi tadarus itu bukti kita beriman kepada Al-Qur'an. Memahami. Yeah. Tadarus artinya memahami kitab suci. Ya, itu lagunya Bimbo ya. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Tarawih itu. Nah, Bapak Ibu, menika iman pada kitab. Ya, lalu kepada para rasul jelas ya bahwa kita juga yakin ya bahwa Allah betul-betul mengutus mereka. Ya, beliau-beliau yang sudah tiada itu, ya maka caranya kita juga mendoakan. Ya. Lalu menapa iman kepada hari akhir. Nah ini iman kepada hari akhir ini memang testing atau ujian bagi orang yang beriman karena belum jelas nyata gitu. Maka kalau ada orang ngomong ya orang percaya karo dina akhir sok nek mati njuk urip meneh ki rak wong kaya wara ngoten jarine nggih peramal gitu. Rumiyin ada yang bicara gitu loh, mboten orang sembarangan itu nggih. Tapi ya agamane ra cetha ning wae. Jadi hari akhir iki apa? Mati ki ya wis mati dikubur, dipendem rampung ngoten. Esuk ira ana apa-apa ngoten ya. Apa meneh swarga karo neraka. Nah, kalau kita yang diajak ngomong Ibu Bapak nggih. Gampil kok jawabane. Arep mbuktekke ana swarga neraka, arep mbuktekke ana siksa kubur. Nggih. Mati yo dhisik. Nah. Jadi syarat untuk masuk ke menapa? Istilahnya itu alam akhirat. Itu dimulai dari kematian. Ya, alam kubur itu awal dari kehidupan akhirat selanjutnya. Karena kehidupan yang masih gaib saat ini. Kalau sekarang kita masih diberi nyawa, jasad dan nyawa masih bersatu, ya berarti kita masih bisa menyaksikan dan melihat apapun yang bisa kita lihat. Tetapi yang akan datang, ya itu kita, ya
tinggal mengimani, meyakini. Bagaimana cara meyakini? Ya kita mempersiapkan diri dong. Golek sangu saoke-oke kan gitu. Nggih. Orang mengaku ya yakin kok sok ono swarga. Pengen swarga ora? Ya pengen. Nggih. Lah kok ora salat? Ya mbok menawa sesuk ora salat ya mlebu swarga. Soalnya swarga iki jembar to. Nggih. Arduhas samawati wal ardh itu loh. Surat Ali Imran 134 nggih. Bahwa surga itu jembar seluas semua langit dan bumi. Nah, ya mesti ya ana to ya kapling aku. Wong aku wong apik lene ngono kuwi. Apike piye? Aku lomo lene ngono kuwi. Ora gelem salat ning lomo. Milanten wong ya sik ngalem wong sik senengane weweh ngoten. Senengane mbantu ning ora salat. Dialem-alem. Milih ndi salat ning util lene kuwi. Karo wong ora salat ning lomo. Nah niku nek kanggone wong sing seneng dikeki ya sing milih sing lomo, seneng dikeki gitu. Tapi bagi Allah tidak bisa orang memilih itu salah satu. Yang namanya pilihan itu harus ada yang dipilih. Ya. Di antara dua kebaikan ada yang dipilih ngoten. Jadi milih ndi wong salat ning util karo wong ora salat ning lomo. Ya kita ndak bisa milih toh itu. Nggih. Karena bagi kita yang baik itu adalah ibadah yang baik juga dia dermawan kan gitu. Nah, maka nyun sewu hari akhir itu adalah kehidupan yang abadi nggih, khalidina fiha abada. Nggih, Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang terakhir saking iman tadi nggih, iman yang keenam adalah qada dan qadar. Qada adalah sesuatu ketentuan Allah ya, yang belum diketahui. Nah, kalau takdir itu sudah diketahui. Nah, maka kita tidak boleh mendahului takdir ya. Semuanya harus berusaha ya. Berusaha dengan mempelajari itu boleh. Contoh misalnya mau berbisnis ya, mau berniaga, dodolan ngoten. Itu pakai istilahnya apa ya? Studi lapangan boleh. Nek dodol ning kene payu rayo. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah nyegati dulu. Nah, nyegati napa? Nyegati takdir Allah nggih. Engko tiwaso. Nggih, dodol yo ora payu. Ah itu. Ya, orang yang sukses berusaha itu konglomerat. Biasanya yang sukses konglomerat itu kan semuanya orang berusaha itu. Nggih. Bisnis ngoten lho, usaha. Karena 9 dari rezeki itu diantaranya adalah berniaga, ya, berdagang. Nah, itu semuanya adalah dari tidak berusaha. Ya, mulai dari nol. Nol itu ya nol, tidak tahu apa-apa. Kemudian jajal mboko sithik. Catering itu apa ya ujuk-ujuk gede gitu. Kecuali MBG tidak tahu saya ya. Kalau MBG barangkali ujuk-ujuk niku. Ujuk-ujuk terus jadi catering ngoten mawon. Tapi yang bukan itu, ya. Saya punya saudara, ya. Menika wonten Bekasi. Itu dia sekarang termasuk sukses, ya. Usaha catering. Jogja aslinya, masih sepupu, ya. Itu awal-awal niku nggih, mesake kehidupane. Nggih. Anake telu sing jaler karyawan swasta nggih. Terus sing setri niku jajal-jajal nyoba-nyoba napa niku? Jam pinten nggih? Nah, masih 7 menit lagi nggih. 3 menit, jam 6 lebih nggih. Ya, satu lagi bahwa orang sukses itu semuanya adalah dari nol, kemudian berusaha dan berdoa. Nah, Bapak Ibu, mekaten baru 2 nggih.
Jadi nanti yang 8 syarat nih dibagi 2 kali nantinya. Karena yang perlu diterangkan yang banyak itu yang 2 syarat tadi, Islam dan iman. Orang Muslim siapa, orang mukmin siapa. Bagaimana kita menjadi Muslim yang baik, bagaimana kita menjadi mukmin yang baik. Muslim dan mukmin tidak bisa dipisah. Ya, mukmin ya Muslim, ya. Tapi orang Islam belum tentu orang mukmin. Nah, Islam KTP ini kok, nek nek kira Islam ya nesu. Ada orang, saya gini ya, ada orang suku bangsa tertentu itu nek kira Islam nesu, wani ngangkat pedang. Aku Islam kok nek kira Islam. Nah kok ora salat. Sesuk le salat. Le salat sesuk. Nah itu karena dia mantap dengan Islamnya itu, kalau enggak salat ya bagi Allah bukan orang Islam. Nah, maka monggo kita perkuat nggih Muslim dan mukmin kita. Mekaten ingkang kula aturaken mugi-mugi saged mengingatkan kembali dan menambah nggih wawasan kita. Kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nggih, monggo nek badhe persiapan. Kula dereng paham kok mriki nggih. Napa? Ah nggih. Pak kali Pak men.